Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Nofri dengan nomor BP 051. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian, tujuan, jenis-jenis studi kasus, manfaat, fungsi, dan juga mutasi dari pengembangan sumber daya manusia. Oke, masuk kita ke pengertian pengembangan sumber daya manusia, yaitu proses untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi karyawan. Pengembangan ini dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, pembinaan, serta pengembangan karir, dengan tujuan utamanya yaitu agar karyawan dapat bekerja lebih efektif dan produktif, sehingga kualitas organisasi atau perusahaan juga terus meningkat. Selanjutnya, yaitu tujuan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas dan kompetensi kerja karyawan agar mereka lebih profesional dan mampu bekerja dengan baik. Kemudian, pengembangan sumber daya manusia juga membantu organisasi mencapai tujuannya, karena karyawan yang kompeten dapat bekerja lebih efektif. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia bertujuan meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, sehingga pekerjaan bisa diselesaikan lebih cepat dan tepat. Tujuan berikutnya adalah membantu pengembangan karir karyawan, misalnya melalui pelatihan atau promosi jabatan. Dan yang terakhir, pengembangan sumber daya manusia penting agar karyawan mampu menghadapi perubahan teknologi serta persaingan di dunia kerja yang semakin berkembang. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama ada pelatihan atau training, yaitu kegiatan untuk meningkatkan keterampilan kerja karyawan agar lebih mampu menjalankan tugasnya. Yang kedua, pendidikan atau education, yaitu proses meningkatkan pengetahuan dan wawasan karyawan dalam jangka panjang. Selanjutnya, ada pengembangan karir, yang bertujuan membantu karyawan mencapai jenjang karir yang lebih baik di perusahaan. Kemudian, coaching dan mentoring, yaitu bimbingan dari atasan atau senior untuk membantu karyawan berkembang dan menyelesaikan masalah kerja. Berikutnya adalah rotasi pekerjaan, yaitu perpindahan posisi kerja agar karyawan memiliki pengalaman dan kemampuan yang lebih luas. Dan yang terakhir, ada pengembangan kepemimpinan, yaitu proses mempersiapkan karyawan agar mampu menjadi pemimpin yang baik di masa depan. Studi kasus dari pengembangan sumber daya manusia ini yaitu perusahaan mampu memberikan pelatihan digital marketing kepada para karyawannya agar mereka mampu mengikuti perkembangan teknologi dan pemasaran online. Setelah pelatihan dilakukan dan hasilnya cukup positif, penjualan online perusahaan meningkat karena strategi pemasaran menjadi lebih efektif. Selain itu, karyawan juga menjadi lebih adaptif terhadap teknologi baru dan mampu bekerja dengan lebih baik. Dampak lainnya adalah produktivitas kerja meningkat serta pelayanan kepada pelanggan menjadi lebih maksimal. Adapun manfaat yang didapatkan dari pengembangan sumber daya manusia ini yaitu yang pertama, meningkatkan produktivitas kerja karena karyawan menjadi lebih terampil dan mampu bekerja secara efektif. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia dapat mengurangi kesalahan kerja karena karyawan sudah memahami tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih baik. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia juga meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan karena mereka merasa diperhatikan dan diberi kesempatan berkembang. Manfaat berikutnya adalah mempermudah adaptasi terhadap teknologi baru sehingga perusahaan dapat mengikuti perkembangan zaman. Dan yang terakhir, pengembangan sumber daya manusia membantu meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan sehingga perusahaan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. Selanjutnya, fungsi dari pengembangan SDM dalam sebuah organisasi. Yang pertama adalah perencanaan tenaga kerja, yaitu membantu perusahaan menyiapkan kebutuhan karyawan sesuai tujuan organisasi. Yang kedua, fungsi pengorganisasian, yaitu menempatkan karyawan sesuai kemampuan dan bidang pekerjaannya agar pekerjaan berjalan efektif. Selanjutnya, ada fungsi pengarahan,
yaitu memberikan bimbingan dan arahan kepada karyawan agar dapat bekerja dengan lebih baik. Kemudian, fungsi pengawasan, yaitu memastikan pekerjaan berjalan sesuai aturan dan target yang telah ditentukan. Dan yang terakhir adalah fungsi pengembangan kompetensi dan karir, yaitu membantu meningkatkan kemampuan serta mempersiapkan jenjang karir karyawan di masa depan. Selanjutnya yaitu mutasi. Mutasi ini terbagi menjadi dua, yaitu mutasi vertikal dan mutasi horizontal. Mutasi vertikal yaitu perpindahan jabatan yang disertai kenaikan atau penurunan jabatan. Contohnya, seorang staf yang dipromosikan menjadi supervisor, atau sebaliknya, mengalami penurunan jabatan karena evaluasi tertentu. Sedangkan mutasi horizontal adalah perpindahan jabatan yang masih setingkat. Tujuannya biasanya untuk penyegaran kerja, menambah pengalaman, dan meningkatkan kemampuan karyawan di bidang yang berbeda.